Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pelajar Nukrian. Perkenalkan, nama saya Farid Mariatul Ilmi dan di samping saya ini ada Bu Ketua dan Pak Ketua. Oke, mari kita perkenalkan. Silakan Pak Ketua, namanya. Saya kira saya ini tidak usah perkenalan karena mungkin teman-teman yang ada di rumah ini sudah kenal semua. Nama saya adalah Faik Farojis Damang. Itu nama lengkapnya. Dan nama panggilannya biasanya Mas Damang atau rekan Damang. Rekan Damang. Terkenalnya di Krian sih rekan Damang. Iya. Karena memang IPNU PPNU itu panggilannya rekan sama rekanita. Berarti Mbak ini adalah rekanita, betul sekali. Ini Bu Ketua. Saya sendiri Ade Rindani Kurniawan, biasa dipanggil rekanita Ade. Seperti itu. Ya. Mungkin ini ada yang belum tahu ya alamat rumahnya, mungkin ada yang mau belajar tentang IPPNU, mungkin langsung bisa ke rumahnya Pak Ketua atau Bu Ketua. Gimana Pak, rumahnya di sebelah? Kalau rumah saya sih mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Gak apa-apa, rumah saya ini kan dilihat sama seluruh Indonesia. Jadi enggak, ini amin. Mudah-mudahan ini benar-benar benar-benar ke sana ya. Rumah saya berada tidak saya bawa sebenarnya, tapi alamatnya di Desa Tropodo. Desa Tropodo ya, Kecamatan Krian tentunya. Kalau Bu Ketua? Kalau saya sendiri di Desa Terik, Ranting Terik, seperti itu ya. Ya, karena ini merupakan baru ya di IPNU Krian itu ya, podcast perdana ya. Jadi mungkin ada yang namanya jargon. Kalau yang biasanya disebut sama anak-anak itu jargonnya dari Bu Ketua dan Pak Ketua gimana kira-kira? Ya, kalau Krian pasti ada. Kalau Krian ini kebetulan sejak saya terpilih dulu menjadi ketua, saya juga sudah melakukan jargon sampai hari ini, sampai detik ini. Bahasanya pelajar PAC IPNU Krian sangar. Nah, sangar pakai gini ya Pak? Iya Pak, ini gayanya seperti ini. Iya gayanya. Pokoknya sangar, nggak tahu ini dari mana, yang penting ini adalah sangar. Kalau menurut saya ini kan metal ya Pak ya. Iya, berarti metal itu sangar. Nah, gitu. Oke, kita bisa ulang lagi ya. Kita mungkin bareng-bareng dengan bareng-bareng. Benar. Oke. PAC Pelajar IPNU Krian. PAC IPNU Krian. Yes. PAC IPNU Krian sangar. Nah, kok nggak ikutan ini, diulang coba. Ulang lagi ya. Ya, harus ikutan. Sunah Rasul. Banyak tanya di sana, Mbak. Saya di sini boleh, Pak. Iya, boleh. Iya. Oke, kita ulang lagi. PAC IPNU Krian. Diulang, IPP-nya nggak ada. Saya nggak semangat kalau nggak ada IPP-nya ini. Oke. Maaf ya Pak ya. Oke, PAC IPPNU Krian. Kok gitu? Adosnya ini gimana sih? PAC IPPNU Krian. Betul. Diulang coba. PAC IPPNU IPNU Krian. PAC IPPNU Krian. Mbak Farin. PAC IPNU IPPNU. Oh iya. PAC IPNU IPPNU Krian sangar. Oke. Itu jargonnya seperti itu ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Karena ini perdana. Ya. Mungkin kita mau membahas terkait apa ini Pak? Temanya kira-kira. Mungkin lebih ke situasi pandemi seperti ini Mbak ya kan, karena memang organisasi apapun itu terutama IPNU PPNU kan juga harus mempertimbangkan situasi seperti ini. Program kerja kita itu harus diarahkan kemana seperti itu. Iya, benar sekali memang Bu Ketua. Hari ini memang nanti malam ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana sih kita ini berorganisasi atau menjalankan roda organisasi ini di dalam tanda kutip situasi pandemi, karena ini adalah situasi yang sangat sulit sekali bagi organisasi untuk melakukan program kerjanya, karena ini di luar pemikiran kita semua ya tentunya situasi pandemi ini, sehingga program kerja yang kita susun tidak bisa kita jalankan seperti biasanya. Maksimal. Ya, karena seperti yang kita ketahui situasi dari tahun 2020 ya Pak. 19 dong. Kan Covid-19 ya. 2019 sampai detik ini 2021 belum berakhir juga. Jadi mungkin banyak sekali yang merasakan dampak dari pandemi sendiri dan termasuk di dalam organisasi sendiri. Nah, kira-kira situasi terkini pada organisasi IPNU Krian itu bagaimana kira-kira? Mungkin Bu Ketua dulu. Menurut kami ya,
bukan hanya di organisasi pimpinan anak cabang aja, tapi di ranting-ranting juga mengalami dampak yang sangat signifikan. Kayak misalkan mengadakan rutinan seperti itu, tidak semua ranting atau desa itu mengizinkan mengadakan rutinan atau kegiatan setiap hari yang telah dilakukan secara istiqomah. Maka dari itu, dan pimpinan anak cabang sendiri juga pastinya mengalami kesulitan karena program kerja kami mengundang masa banyak tentunya, kayak program kerja yang besar seperti Makesta, kemudian mungkin MDWT, nantinya ada Lapmut, kemudian Maulid di Pak Watalim yang sudah ranting-ranting ketahui sebelumnya, dan itu menjadi kendala kami bagaimana program kerja ini tetap dijalankan tetapi harus tetap juga mematuhi protokol kesehatan ya, tentunya, tapi juga tidak serta-merta kita mengundang banyak orang kemudian pasti ada dampaknya lah Mbak, dan nanti kan dilihat oleh banyak orang juga loh, PAC kok mengundang banyak massa karena kan posisinya saat ini situasinya lagi pandemi, kok boleh seperti itu, dan kita memikirkan hal tersebut. Tentunya kita harus izin dulu dan lain sebagainya agar tetap pada jalurnya gitu, biar tidak jadi omongan banyak orang juga. Seperti itu. Memang angel sih. Nek jare arek saiki ku angel wis angel. Serius angel memang. Tapi harus tetap sangar itu loh, makanya namanya seperti kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena kalau kita menyerah dengan keadaan, ya sudah end game. Ini ada situasi yang di luar perkiraan kita. Tentu ini menurut saya pribadi nih ya. Ini adalah menjadi sebuah challenge tertentu atau tantangan tertentu bagi kepengurusan saya dengan Mbak Ade, yang mana sejak saya terpilih menjadi ketua sudah pandemi. Ya, ini tentunya kan tidak biasa seperti yang kemarin-kemarin. Kemarin kita bisa mengundang massa yang sangat banyak sekali, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat meriah. Hari ini kita sangat dibatasi dengan peraturan-peraturan yang seperti itu. Tentunya itu untuk biar segera COVID ini segera selesai. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah situasi yang tidak biasa, tetapi ini bukan menjadi halangan. Bukan menjadi halangan, tetapi ini menjadi challenge tertentu bagi saya dan rekan Ade, tentunya dengan pengurus yang lainnya, bagaimana kita meramu organisasi ini untuk tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi. Jadi seperti itu, banyak sekali sebenarnya program kerja kita di sebelum pandemi, karena seperti ini kita merombak gitu ya dia. Bukan lagi program kerja. Nah, salah satunya ya podcast seperti ini. Nah, kan ini kita memaksimalkan media sosial ya Pak Ketua. Nah, betul. Gitu. Jadi salah satunya. Ini mungkin jadi salah satu gebrakan baru yang hari ini sangat viral sekali ya, podcast. Banyak sekali podcast bertebaran. Karena memang sekarang itu bukan dari organisasi saja, mungkin dari seluruh kalangan merasakan dampaknya. Jadi mereka lebih istilahnya itu membuat gebrakan baru. Nah, contohnya seperti podcast ini, sudah biasa podcast dilakukan itu. Dan kita sebagai pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa, kita harus memaksimalkan apa yang ada, contohnya di media ini sendiri. Betul sekali, memang karena hari ini memang suatu media atau teknologi ada suatu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri bersama-sama. Artinya bukan, ini sebenarnya sudah biasa. Mungkin Anda yang tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini. Biasa. Ya, jadi kita tidak mungkin menafikan tentang adanya teknologi atau media, itu pasti. Kalau kita hari ini tidak bisa beradaptasi, ya tidak bisa mengenal media, maka menurut saya pribadi nih ya, bisa dikatakan tidak akan bisa eksis gitu loh. Sebaik apapun kegiatan kita, bahkan kegiatanmu kau pede misalnya, tetapi tidak ada expose media, tidak ada media yang mengabarkan dan lain sebagainya, maka kegiatan itu tidak akan terpublish dengan baik di publik. Ya enggak, benar enggak? Betul, karena memang pemuda zaman sekarang kemana-mana pegang HP, kemana-mana story HP saya mana ya? Sebagainya. Menurut saya juga dalam kita bermedia kan kita tentunya ada hal yang boleh diupload dan tidak boleh diupload. Contohnya mungkin kalau dari Ibnu Krian ini biasanya menggunakan media apa saja? Ada Instagram, YouTube. Ya, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Cuma memang Facebooknya. Dulu ya pernah ada blog, tapi itu masih on process. Ya, on process. Di tahun ini bisa mudah-mudahan, amin. Nah, kira-kira itu. Tapi yang aktif hari ini di Instagram dan channel kita. Bagi rekan-rekan kita ya, pasti banyak yang belum subscribe channel YouTube-nya. Ya durung follow, ya durung subscribe sampai korek krian. Silakan di-follow di bawah ini. Nanti akan nggak ada subtitle nanti ya. Nanti ada ya. pasti. Kita di follow Instagramnya dan channel YouTube-nya Media Pelajar Krian.
Nah, ngomong-ngomong soal Instagram, Facebook, itu biasanya yang sekiranya diupload itu terkait kegiatan itu biasanya, nah kegiatannya sendiri tuh seminggu itu minimal ada berapa kali atau mungkin ada patokan sendiri dalam membuat kegiatan? Kalau di Instagram Banyak ya. Banyak Kita sebenarnya. nggak mentarget 1 minggu harus Iya, berapa enggak. kali. Karena kita sudah menyusun program kerja seperti kita membuat kalender apa Pak? Kalender program kerja memang kalender sudah program kerja. ada. Tanggal Yang- sekian harus ya. upload apa dan lain Jadi sebagainya. Seperti memang benar-benar terstruktur dengan rapi. Namanya juga berorganisasi, ya harus distruktur dengan rapi. meskipun Jadi memang keadaannya seperti Ya. ini, entah nanti terrealisasikan 100% atau berapa persen nggak masalah karena kita sudah menyusun sedemikian jadi rupa. kita sudah menyusun hari ini kayak tabel apa namanya tabel kegiatan ya, tabel kegiatan selama 1 tahun ke depan. Karena kan keputusan saya ini insya Allah kurang tidak sampai 1 tahun ya, berapa bulan, mungkin hitungan bulan, tidak sampai 1 tahun. Tetapi program kerjanya sudah kita susun dengan rapi di tabel kegiatan sehingga akan terlaksana dengan baik loh. Oh, mari ki waya iki rek. Jadi harus tahu program seperti itu. Jadi sebelum ada acara atau ada kegiatan pasti akan diadakan pamflet ya istilahnya. tentu, ya. tentu kalau itu Pamflet pasti. pasti diutarakan ya di Iya. media sosial. Iya. Nah, buat kalian yang ingin ikut kegiatan dari Nukria nanti silakan di follow IG-nya atau di follow Facebook-nya. Nanti di situ akan ada rangkaian kegiatan, kalian Iya. ikutin aja biar Betul kalian sekali. mengetahui apa saja kegiatan yang ada di Nukria ya. Ternyata pinter juga harusnya ini. Pinter promosi ini gratis kan? Ya, nanti kita bicarakan ya. Ini ngomong media ya, masih media ya. Masih media. Mungkin saya bisa mengenalkan juga ya, Bu Ketua ya. Ini Iya. ada lembaga PES yang namanya Media Pelajar Krian ya. Ini salah satu inisiatif Oh, sebenarnya. Nah, itu. iya, ini kan. Nah, Anda kan Baru reporternya, terbentuk, Mbak. ya. Masa nggak tahu? Saya bergabung Dari juga Mbak media- Fahrin. Ya. media pelajar Krian sendiri. Mbak Fa ini juga merupakan anggota Anggota. baru. Ya, begitu. Saya anggota baru. Iya, maba, masih maba. Masih dalam masa ospek ya. Jadi kemarin kan Media Pelajar Krian membuka open recruitment Bu Ketua ya. Iya. Alhamdulillah ini ada rekan Nita Farin yang sudah gabung dan kebetulan juga sudah bidangnya di bidang host. Senengannya Luar nge-host, biasa, senengannya moderator, nge-host. host, dan Membahas tentang media sudah, situasi terkini sudah. Nah, kira-kira ini problem apa saja yang biasanya terjadi di IPPNU sendiri? Gimana, Pak? apa ya Pak? Banyak pasti Pak ya. Ya nama Ini problem Tapi- yang sangat-sangat istilahnya sangat mendesak untuk dibahas. Kira-kira terkait apa? ya. Sebenarnya namanya juga berorganisasi ya. Pasti kita di sini berkepala banyak. Artinya kan tidak hanya satu orang. Bagaimana kita bisa menyatukan banyak kepala ini menjadi satu tujuan yang sama di IPENU dan IPPN. Tentunya adalah bagaimana seni kepemimpinan itu sendiri. Karena memang setiap kepemimpinan itu pasti ada ciri khasnya sendiri. Ini nanti boleh di-quote ya. Boleh di-quote di bawah. Jadi setiap kepemimpinan itu pasti ada ciri khasnya sendiri. Tidak bisa disamakan. Misalnya kepemimpinan di tahun lalu disamakan dengan hari ini, tentu sangat tidak bisa. Karena apa? Karena tantangannya sudah berbeda. Benar, setuju. Ya. Orangnya juga berbeda. Cara kepemimpinannya berbeda, kepengurusannya juga berbeda. Artinya tantangan zaman itu pasti juga akan berkembang. Lah, bagaimana kita beradaptasi dan mampu untuk menjawab tantangan zaman itu sehingga kepengurusan tersebut bisa menyesuaikan. Kalau cara-cara lama yang kita pakai di tahun 2021 ini tentunya mungkin Kurang fleksibel. iya, kurang fleksibel karena hari ini memang media ini harus digencarkan karena gimana lagi ya di situasi pandemi. kayak Menurut saya sendiri ya, Iya. saya selaku pengguna Instagram dan Iya, yang lain-lain. saya juga sih sebenarnya. Semua. Saya juga punya Instagram kok, tenang. Iya, nanti kita Enggak, menurut saya tuh kalau sekarang di masa pandemi itu media itu sangat-sangat berpengaruh. Menurut saya sih 90% pengaruhnya. Karena orang sekarang itu melihat berita itu tidak lagi Iya. dari TV. Baik Iya. itu hoax maupun fakta juga dari Instagram. TV saya nganggur di rumah. Iya, sama. TV saya di dalam kamar tidak pernah saya nyalakan. Iya, sama. Saya lebih menonton ke Spotify. Instagram, terus TikTok. TikTok. Wah, TikTok viral ya, ini TikTok. banyak nih bot-bot. Saya tak minum dulu ya. Ya, silakan minum, Mbak. Karena sangat-sangat di media itu banyak sekali, ada yang ngelucu, ada yang mengedukasi. share pendidikan Nah, ya. ini sebagai termasuk dalam edukasi lah ya Pak ya. Heeh. Oke. Ya memang
hari ini kita harus bijak bermedia sosial. Memang saya juga punya Instagram dan juga punya media yang lain. Tentunya ini yang sering terjadi sebenarnya. Hari ini banyak sekali kita sering nge-share berita-berita yang hoax. Nah, ini ya buat teman-teman dan buat saya juga. Saya juga berhati-hati juga karena hari ini banyak sekali berita hoax. Betul nggak, begitu ya? Karena kalau kita tidak berhati-hati, tangan kita ini sangat berbahaya sekali jempol ini. Kita tinggal share, tetapi kita tidak tahu bahwasanya berita adalah hoax. Maka dari itu jangan mudah-mudah untuk menyebar berita. Kita klarifikasi dulu. The power of netizen itu benar-benar. Ya, memang sih. Karena netizen pasti mah benar. Kalau kita terlalu apa namanya? Kayak apa ya? Terlalu untuk mengurusi netizen yang seperti saya rasa nanti kita akan bisa berkembang. Itu memang sebagai kritik tidak apa-apa. Justru itu yang membuat kita bangkit dan istilahnya itu tidak ada netizen, kita tidak akan jadi apa-apa. Iya pasti, karena netizen yang motivasi tersendiri. Jadi tidak apa, ada yang menghujat, ada yang tutup telinga saja, fokus tujuan aja. Sekali sampai banyak netizennya ta. Curhat berarti di sini. Ini curhat apa tanya ke saya? Followers saya tuh baik-baik semuanya, Pak. Sekarang teman juga jadi musuh loh, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan close friend. Ya. Apa itu close friend? Saya enggak tahu close friend, saya enggak tahu. Kalau close friend itu ada fitur Instagram namanya close friend, itu hanya beberapa orang yang dipilih untuk melihat story-nya, Bapak. Oh, di hide. Namanya di hide namanya. Istilahnya kalau di WA itu di hide. Kalau di Instagram itu namanya close friend, cuma beberapa orang. Insya Allah saya enggak pernah begitu. Pasti Karena saya lihatkan jomblo, semua. karena jomblo. Namanya kan Jomblo. Dari siapa kan ya. Ya memang ini gimana ya namanya, ini memang apa ya, klasik ya. Begitu ya, gimana begitu? Begitu juga gimana? Bahkan juga di setiap organisasi itu kan hak prerogatifnya masing-masing individu. Suka sama si A misalkan ya enggak masalah, yang penting bisa profesional. Nah, itu yang bikin penting. masalah juga ya. Saya berpengalaman ini, Pak. Oh, iya. Berorganisasi itu kan kebanyakan cowok sama cewek itu loh, Pak. Ya. Kenapa? Ya, Cinlok. Nah, istilahnya cinlok. Menurut saya kalau di organisasi itu, kalau cinlok itu nggak apa-apa sih. Yang penting tadi kata Bu Ketua itu tadi benar, kita harus profesional juga. Meskipun kita bertengkar, pacaran, mereputus, melok organisasi. Ya itu nggak boleh. Jadi nggak boleh, ya. Nggak boleh. Tapi ya tergantung tergantung pribadi Pribadinya masing-masing. Ya. Memang saya dengan Bu Ketua memang Ini jangan-jangan cinlok ya? tidak kon, jangan membatok ya. Ini nanti tayang di YouTube loh, jangan membatok. Saya nggak menjudge, kita kan nanya. Jadi memang ini problem klasik, bukan problem sih. Ya memang ini darah muda. Kalau memang ada fase-fasenya, bukan tradisi apa ya? Bukan tradisi, gimana ya? Memang fasenya kita, iya nggak sih? Kalau kita, biasa lihat kayak ya, gitu. kalau kita dulu Dimaklumi. umur 2 tahun, ya sudah beda fasenya. Umur 5 tahun kita seperti itu, umur 10 tahun cek setengahnya nekeran, ya jangan cek jumpritan, ya. Tetapi hari ini kita di usia 20-21, ini memang masa-masa remaja. Masa-masa Ya. Sudah wajar. Yang tidak bisa dimunafikkan ya. Karena saya juga tidak bisa melarang sepenuhnya. Kamu misalnya pengurus, kamu jangan pacaran dengan ini, kamu jangan pacaran ini kan. Karena saya mungkin tidak bisa masuk ke dalam ranah itu, karena itu sudah masuk ke dalam prerogatifnya seseorang. Tetapi saya mungkin dan Mbak Adi sebagai ketua di sini juga warning kepada teman-teman semuanya. Ya boleh gak boleh ya, boyo ya. Angel ya. Jadi yang penting harus profesional, itu yang penting. Memaklumi kalau ada yang jatuh cinta, tapi juga harus profesional. Nah, jangan sampai ini yang sering kali terjadi, mungkin dicampur adukan antara itu memang. Namanya nggak profesional. Nah, memang dicampur adukan kok bertengkar di luar organisasi gak melok-melok. Jadi males. Nek kono areke gak melok rapat. Dan jangan sampai jadi seperti itu. Itu memang gimana ya, tantangan berat yang apalagi hari ini ya. Kita tahu sendirilah bagaimana zamannya sekarang ya. Tentunya ini apalagi di PNU yang notabene adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ya. Jadi memang harus dijaga nilai-nilai seperti itu. Kita harus ingat, kita adalah menyandang gelar pelajar. Namanya pelajar harus terpelajar. Bagaimanakah kita mencerminkan seorang pelajar? Nah, ngomong-ngomong soal pelajar
pelajar nih Pak. Nggih. Tugas pelajar adalah belajar. Belajar. Nah. Seperti Maka jargonnya belajar mencintai itu PAC. termasuk belajar Pak. Menurut saya Kan belajar mencintai. Belajar itu apakah mencintai. termasuk pelajar itu tugas orang pelajar juga Pak. pertanyaannya tidak perlu dijawab sebenarnya. Kan itu termasuk. Gak perlu belajar udah bisa sendiri, Mbak. Jatuh cinta nggak Maksudnya perlu ya ada bukan di- belajar mencintai toh Mbak, bukan seperti itu. Maksudnya ya belajar yang dalam sisi lain seperti itu loh. belajar Ya. mencintai organisasi. Nah, ini loh, saya mau bilang gini sebenarnya tadi didahului ini. Apa ini harus dipikirin bukan organisasi. Nggak ada, ini yang di belakang mungkin ada yang mau sama Bapak. Oh, enggak ada itu krunya insya Allah itu semuanya. Jadi seperti itu memang ini adalah bukan tugas saya saja tapi tugas teman-teman semuanya yang harus mempunyai kesadaran sendiri ya. Saya memang tidak bisa melarang itu memang. Tetapi harus paham lah bagaimana ya batasannya. Bagaimana ketika berorganisasi, bagaimana ketika di luar dan lain sebagainya seperti itu sih. Oke, aku out of topic dulu ya Pak ya. Ini Ya nggak boleh karena ini kan podcast, ini bukan talk show, bukan Mengalir webinar, tapi podcast. Jadi santai, tanya apa saja boleh. Apa sih dalam organisasi tentunya ada yang namanya perekrutan. Nah, perekrutan sendiri di PPNU dalam masa pandemi ini gimana Pak? Kan jarang pelajar yang apa ya namanya? Istilahnya kalau kita di kampus kan sering ketemu. Nah, kalau di masa pandemi ini kan kita di rumah saja. Itu bagaimana caranya rekan dan rekan kita dalam mengkader atau merekrut pelajar-pelajar NU dari seluruh Krian ataupun yang ingin ikut di IPNU? Gimana? Mungkin begitu dulu. Kalau kita Mbak di organisasi itu memang sudah terstruktur, ada departemen organisasi, kemudian ada departemen dakwah, ada departemen kaderisasi. Lah pengkaderan atau perekrutan itu masuk departemen kaderisasi. Jadi kalau misalkan ada rutinan nih di ranting, kan setiap ada rutinan sebelumnya sebar pamflet di grup PAC, di grup Forpin. Oke, kembali lagi kita lanjutkan ya perbincangannya tadi. Iya. Saya tadi bertanya tentang strategi dalam merekrut pelajar-pelajar yang lain karena kan di masa pandemi ini seperti yang kita ketahui dilarang berkumpul. Nah, dan kita memanfaatkan media sosial. Apakah ada strategi dari Bu Ketu dan Pak Ketu sendiri? Strateginya tentunya ya pamflet itu juga salah satu, membuat pamflet ini sangat menarik sehingga menarik banyak rekan-rekan kita di ranting sekecamatan Krian seperti itu, dan diharuskan kalau misalkan ada kegiatan yang mungkin mengundang banyak orang tapi tetap mematuhi protokol kesehatan juga harus dihadiri seperti itu, setidaknya 1 atau 2 orang lah perwakilan seperti itu. Ya memang ini serba susah ya, karena hari ini kita tidak boleh melakukan acara pengkaderan apalagi di masa PPKM ini. Tentunya semuanya kita cancel. Makesta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Makesta, sudah 2 kali Makesta. Ini tinggal nanti insya Allah ke depan ada Diklatama dan ada Lakmut. Nah, jadi hari ini memang kita tidak bisa memastikan apakah acara itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tetapi kita sebagai panitia juga sudah mempersiapkan hal itu semuanya. Jadi nanti ketika acara itu jadi tidak ada PPKM dan kita diizinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka kita juga akan melaksanakan. Tetapi ketika tidak jadi pun kita sudah siap dengan segala konsep yang sudah kita tentukan seperti itu. Memang sulit sih. Karena kita adalah pasti organisasi pengkaderan yang mana harus ada pengkaderan terus-menerus ya untuk melanjutkan estafet perjuangan, khususnya setelah ini saya dan Mbak Adi pasti harus aja menggantikan. Nah, hari ini memang media adalah menjadi salah satu tumpuan ya, bukan tumpuan alternatif utama alternatif utama untuk menggenjot pengkaderan. Bahwasanya kita tetap eksis. Artinya PAC Ibnu Penugari tetap eksis di kancah maksudnya di luar tidak hanya di Kecamatan Krian, mungkin di luar ke Kabupaten Sarjo maupun Jawa Timur dan lain sebagainya. Dan berharapnya podcast ini juga salah satu membuat ranting-ranting ataupun PAC lain termotivasi seperti itu, biar meng-up media sosialnya mereka masing-masing. Karena hari ini adalah ruang seperti ini, ruang seperti ini yang harus kita gencarkan sehingga teman-teman semuanya tahu sih bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan organisasi, bagaimana perkembangan zaman di ruang-ruang seperti ini hari ini di platform baik itu YouTube, lalu Instagram dan sebagainya. Ini harus kita gencarkan sehingga
teman-teman juga melek media, khususnya pelajar-pelajar NU. Kita tidak boleh ketinggalan. Hari ini kita tidak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan satu langkah saja, maka kita akan kalah dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin saya ingin memberikan penegasan lagi mungkin untuk audiens yang di rumah. Tolong diberikan lagi apa saja yang harus kita lakukan. Maksudnya untuk mungkin Pak Ketua dan Bu Ketua yang lain, gimana caranya agar PPNU Krian itu masih nggak Krian doang ya, maksudnya di ranting-ranting semuanya ranting. Bagaimana agar tetap eksis? Tadi kan saya yang saya tangkap dari media. Ya, tentunya terus, ya media itu menjadi alternatif utama. Media, terus mungkin ada yang lain dalam mungkin kegiatannya atau apa? Ya, kalau saya tentunya semua departemen yang ada di PAC itu tetap harus melakukan terobosan-terobosan baru, karena hari ini kita berada di situasi yang tidak biasa sehingga mengharuskan saya dan semuanya harus bekerja extraordinary, harus bekerja di luar kebiasaan kita, harus memikirkan terobosan-terobosan baru. Karena kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan stagnan. Ya, begitu ya. Jadi harus benar-benar melakukan terobosan-terobosan baru yang mana itu tentunya juga sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini yang tidak boleh lupa, tidak boleh melupakan esensinya kita sebagai pelajar. Bagaimana etika kita sebagai pelajar, bagaimana adab kita sebagai pelajar. Itu yang harus tentu harus disesuaikan. Nilai-nilai value-nya pelajar juga harus kita kita tentukan. Dan tentunya kita juga harus bisa merangkul ranting-ranting meskipun dalam kondisi yang seperti ini gitu. Kan di departemen PAC juga ada departemen dakwah, organisasi, kaderisasi, OSP bukan juga, di OSP juga baru termasuk baru juga. Ada juga baru di OSP. Ya, di OSP. Nah, di departemen kaderisasi ini bukan hanya departemen kaderisasi aja, semua departemen juga harus turut merangkul ranting-ranting yang ada di sekecamatan Krian. Setidaknya menanyai bagaimana kondisi rantingnya seperti itu, kendalanya seperti apa, biar segala keluh kesahnya juga tersampaikan. Berarti seperti intinya itu. Komunikasi itu lebih penting. Komunikasi juga penting. Sampai ada miskom. Komunikasi kita tidak akan adanya miskom tadi ya. Ya, benar sekali. Memang hari ini kita harus benar-benar menjaga komunikasi itu biar supaya semuanya tetap tetap terjalin dan tetap masih dalam satu visi misinya kita, tetap dalam real, masih on the road lah kampangannya. On the track, on the road, on the road lah. Jadi tetap on the track gitu loh. Ya memang ini adalah situasi seperti ini, kita tidak boleh menyerah, tetapi jadikan ini sebuah tantangan sebuah challenge bagi kita untuk menjadi luar biasa sekali. Karena begini, karena suatu karya yang indah tentunya tidak diciptakan dengan proses yang biasa-biasa saja. Butuh perjuangan keras. Ini butuh di quote apa enggak ini kira-kira? Misalnya gini, saya contohkan ya. Udah 2 kali Mbaknya tahu keris? Keris itu kan salah satu mungkin karya lokal bangsa Indonesia yang sangat indah sekali. Dulu belum mengenal tentang logam, orang dulu sudah bisa membuat keris dengan lekukan-lekukan yang sangat luar biasa. Tentunya itu tidak satu kali jadi dan tidak keris, tidak besi yang sembarangan, tetapi besi pilihan dan melalui proses-proses pemanasan yang sangat tinggi, dibanting, kemudian dilebokno tunggu sing panas, kemudian lagi sehingga menjadi keris yang indah. Begitulah proses. Kalau kita prosesnya biasa-biasa saja, jangan mengharapkan hasil yang luar biasa. Kalau proses kita luar biasa, maka insya Allah nanti hasilnya akan luar biasa. Kira-kira seperti itu. Keren sekali. Berarti tadi yang saya tangkap dari Pak Ketua dan Bu Ketua, kita simpulkan ya. Yang pertama tadi. Sudah berapa menit ini Mbak? Sudah berapa menit ini? Ini kan closingan. Sudah berapa menit? Sudah 30 menit. Kok cepat sekali ya? Ini ada pertama waktu apa enggak ini? Ada perpanjangan? Ya, gimana Mbak Farin? Oke, saya ulang lagi ya, mungkin saya simpulkan dari Pak Ketua dan Bu Ketua yang tadi kita banyak perbincangan dari awal, dari A, B, C. Nah, saya simpulkan untuk seluruh ketua dan Bu Ketua yang ada di rumah dari semua ranting. Yang pertama, jika kalian ingin tetap eksis dengan adanya IPPNU atau Pelajar NU Krian ini,
jangan pernah untuk takut mencoba, karena betul. dengan adanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Nah, yang kedua, maksimalkan terus dalam melakukan media sosial, terutama dalam YouTube, Instagram ataupun Facebook ya. Terus yang ketiga tadi, jangan lupa komunikasinya tetap dijaga, karena kalau tidak ada komunikasi berarti termasuk tidak berhasil lah prosesnya, karena semuanya proses itu dikomunikasikan. berhasil karena komunikasi. Begitu. Ya, jadi Benar sekali. mudah-mudahan podcast ini sedikit cuma 30 menit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Bisa memberikan wawasan ataupun gebrakan, contoh-contoh yang bisa kita omongkan tadi bisa dicontoh dengan Pak Ketua dan Bu Ketua yang di rumah. Nanti barangkali dari rekan kita menginginkan kita untuk podcast lagi, silakan komen di bawah, dan siapa bintang tamunya, siapa bintang tamunya. Kalian bisa tulis di bawah siapa bintang tamunya, dan kita mau podcast lagi, atau kita sudah nggak usah podcast lagi. Saya tidak laku. Kita adakan podcast. Ya, nanti mungkin bisa komen ya. Dan jangan lupa subscribe temenan. Subscribe, komen, follow like, juga. and Nah, subscribe. jadi tetap nanti barangkali ada teman-teman yang pengen request siapa bintang tamunya yang duduk di sini, nanti bisa request ya siapa bintang tamunya. Sudah begitu. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Farin? Kalau tidak ada kita closing saja. Sudah terlalu lama. Mungkin ada closing statement. Ya, dari saya dan Mbak Ade. Ya. Oke. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Yang cewek dulu lah. Yang cewek dulu. Ladies first. Ya, saya mengalah. Karena memang rekan-rekan kita ya, karena memang ini kepemimpinan saya dan Mas Damang kurang beberapa bulan lagi. Kurang berapa bulan jadi sebenarnya? Berapa Pak? Sekarang bulan 8 insyaallah 7 sampai 8 bulan lah tujuan. 7 bulanan. Setengah tahun lah ya. Setengah kayak tahun. gitu. Karena memang setiap kepemimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Melalui podcast ini kami juga memohon maaf apabila mungkin selama kepemimpinan 1,5 tahun ini memiliki banyak kesalahan, mungkin kurang diterima di rekan-rekan kita. Kami mohon maaf karena setiap kepemimpinan juga memiliki kesalahan dan juga kelebihan. Kesalahannya bisa di-up dengan kelebihannya, jadi mungkin saran dan masukan dari rekan-rekan kita ini sangat bermanfaat buat kami untuk setengah tahun ke depan. Iya. Dan juga lakukanlah setiap kegiatan dengan keikhlasan, karena keikhlasan itulah yang nantinya akan membawa keberkahan. Iya. Subhanallah sekali. Memang ngeri ketua saya yang IPP ini. Subhanallah. Tapi tidak lulus. Jangan gitu, bapaknya. Bapak juga Ya, loh, Bapak juga. setelah ini lulus. Teman-teman. Ya kalau dari saya ini ya. Kalau dari saya memang kita setiap kepemimpinan kita harus mampu menciptakan sejarah baru dan kita harus mampu menciptakan karya-karya baru yang mana karya itu akan tetap dikenang sampai kita nanti tua, bahkan kita sudah punya istri dan punya anak itu tetap dikenang. Karena benar dikatakan partner saya Karinda Ade, memang setiap kepemimpinan tidak bisa disamakan, sangat tidak bisa disamakan, karena tentunya setiap zaman, setiap kepemimpinan mempunyai apa? Mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Dan tetaplah semangat berproses. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau proses kalian biasa-biasa saja, jangan mengharapkan hasil yang luar biasa. Tetapi kalau proses kalian luar biasa, maka insya Allah hasilnya juga akan luar biasa. Sesuai dengan tagline kita, apapun keadaannya, PAC benar-benar tetap sangar.